Pengendalian berbagai penyakit akan sangat bergantung dari kondisi sanitasi masyarakat. Dalam hal ini harus disadari bahwa program sanitasi bukan semata-mata menyediakan sarana dan prasarana fisik, tapi jauh lebih penting adalah untuk meningkatkan penyadaran masyarakat tentang pentingnya PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Kita tahu bahwa kondisi sanitasi yang buruk terbukti menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang dapat menurunkan produktivitas dan juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat kita. Kalau kita lihat status sanitasi di Indonesia, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain air limbah, drainase, dan juga persampahan. Semua faktor-faktor sanitasi ini akan mempengaruhi kesehatan dan antara lain mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk usia harapan hidup. Kita lihat data menunjukkan bahwa dengan membaiknya sanitasi, maka usia harapan hidup terus meningkat. Pada tahun 2007, usia harapan hidup Indonesia adalah 69,1 tahun, kemudian naik menjadi 70,6 tahun di tahun 2011, dan meningkat kembali kita harapkan menjadi 2014, usia harapan hidup Indonesia adalah 72 tahun. Sementara itu, data lain menunjukkan kemajuan yang kita capai tentang stop buang air besar sembarangan. Praktek stop buang air besar sembarangan meningkat sebanyak 16%. Tadinya 71% di tahun 2007, meningkat menjadi 82,8% penduduk sudah buang air besar yang benar. Artinya target kita nantinya di tahun 2014, 0% atau tidak ada lagi orang penduduk Indonesia yang stop buang air besar sembarangan. Sementara itu, kalau kita lihat indikator lain, yaitu jumlah desa yang menjalankan sanitasi total berbasis masyarakat, angkanya meningkat 24% 2010 dibandingkan dengan 2012. Angka pada tahun 2010 itu ada 2.510 desa, 13% desa di Indonesia. Sementara angka 2012 itu ada 7.325 desa, atau 37% desa di Indonesia sudah menerapkan STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Target kita adalah 20.000 desa sudah tercakup STBM di tahun 2014 yang akan datang. Indikator yang lain, kemajuan yang lain, kita lihat penduduk yang akses dengan sanitasi baik meningkat 12,5%. Tadinya 43% di tahun 2007, meningkat menjadi 55,5% di tahun 2010. Target kita, 75% penduduk Indonesia akses sanitasi baik di tahun 2014 yang akan datang. Indikator lain ini menunjukkan tentang perilaku cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun untuk setiap waktu penting sejak tahun 2006 sampai ke tahun 2012 meningkat dari 10% menjadi 50%. Ada beberapa titik kritis, titik yang penting. Misalnya cuci tangan pakai sabun sesudah buang air besar di tahun 2012 sudah mencapai 68,4%. Sesudah mencebok anak sudah mencapai 38,7%. Sebelum makan sudah mencapai 71,6%, sebelum menyuapi anak sudah mencapai 32,8%, dan sebelum menyiapkan makanan sudah mencapai 36,1%. Tentu kita berharap kebiasaan cuci tangan pakai sabun ini dapat terus meningkat dari waktu ke waktu. Kalau kita lihat tentang kondisi layanan sanitasi di Indonesia, sebenarnya ketentuan mengenai akses air minum dan sanitasi yang layak itu mengacu kepada beberapa indikator, antara lain Indikator Prioritas Nasional RPJMN 2010-2014, Kontrak Kinerja Menteri dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, Indikator MDG, dan juga Indikator Prioritas Nasional RKP 2011 dan 2012. Kalau kita lihat datanya berdasarkan berbagai survei, katakanlah berdasarkan survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susnas tahun 2010, maka rata-rata sumber air minum sumur yang tidak terlindungi di Indonesia di tiap provinsi adalah 7,1%. Beberapa provinsi nampak jauh melampaui provinsi lain, yaitu mencapai lebih dari 50% dari seluruh provinsi di Indonesia. Sementara itu, dari 33 provinsi, rata-rata rumah tangga yang minum air ledeng meteran dan eceran sebanyak 12,43%, dan memang masih ada sebanyak 14 provinsi yang masih di bawah rata-rata nasional. Dari 33 provinsi, rata-rata rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum yang layak adalah 44,19%, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Sementara itu, dari 33 provinsi, rata-rata rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan berkelanjutan sebanyak 54,44%.
dengan perbandingan di mana perkotaan hampir 2 kali dari pedesaan. Kita masuk bagaimana tentang kebijakan dan strategi yang dianut saat ini. Untuk menurunkan hingga separuh proporsi rumah tangga tanpa akses terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015, kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah melalui antara lain. Pertama, informasi kepada masyarakat dalam penanggulangan air minum, praktek sanitasi, dan perilaku higienis yang disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat. Kemudian juga kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di pedesaan, tentang pentingnya air minum dan sanitasi dasar melalui partisipasi dalam operasional pengelolaan air minum dan sanitasi dasar. Juga strategi kebijakan kita meliputi peningkatan investasi untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang menjadi bagian dari investasi dalam penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, kita juga meningkatkan iklim investasi yang mendukung pembangunan melalui kemitraan publik dan swasta dalam hal penyediaan air bersih dan sanitasi dasar. Untuk pelaksanaan STBM, sanitasi total berbasis masyarakat, ada 3 strategi utama. Yang pertama adalah peningkatan kebutuhan, yang kedua peningkatan penyediaan, dan yang ketiga penciptaan lingkungan yang kondusif. Untuk peningkatan kebutuhan ini, kegiatan utamanya adalah pemicuan perubahan perilaku masyarakat. Sementara untuk peningkatan penyediaan, maka kegiatannya adalah pemasaran sanitasi agar masyarakat sadar perlunya sanitasi itu. Sementara untuk penciptaan lingkungan yang kondusif, kegiatannya adalah penyiapan regulasi, NSPK, advokasi, dan fasilitasi kepada pihak-pihak yang terkait. Sekarang kita masuk sebagai PPSP sebagai suatu terobosan yang penting. Tadi sudah disampaikan bahwa beberapa sasaran sudah menuju ke arah yang benar. Namun memang kita masih perlu upaya keras guna mencapai sasaran Millennium Development Goals 2015. Karena itu diperlukan upaya bersama untuk memberikan dampak yang mendunia, baik di tingkat pemerintah dan masyarakat, dari tingkat pusat sampai tingkat desa. Guna mempercepat pencapaian sasaran, diperlukan upaya-upaya yang kreatif dan inovatif, serta mendekatkan masyarakat pada akses kesehatan. Sebagai langkah terobosan, pemerintah pusat pada tahun 2010-2014 telah meluncurkan yang kita sebut sebagai Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman, disingkat sebagai PPSP. PPSP adalah sebuah program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PPSP dapat dipandang sebagai sebuah alat, peluang, atau momentum bagi daerah untuk mulai melakukan perencanaan pembangunan sanitasi pemukiman secara lebih komprehensif dan terintegrasi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dan pelayanan sanitasi yang lebih baik. PPSP menetapkan target cakupan wilayah sebanyak 330 kabupaten kota yang berdasarkan survei tahun 2008-2009 merupakan kabupaten kota yang rawan sanitasi. Sampai dengan tahun 2012 telah bergabung sebanyak lebih dari 200 kabupaten atau kota tersebar di 26 provinsi yang melaksanakan program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman atau PPSP. Pada tahun 2013 akan bergabung lagi sebanyak 121 kabupaten kota. Jumlah ini akan terus bertambah di tahun 2014 hingga meliputi utamanya seluruh kabupaten kota yang rawan sanitasi. Perlu ditegaskan bahwa PPSP dilaksanakan untuk memayungi berbagai upaya yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah untuk membantu pemerintah daerah dalam menangani masalah sanitasi. Antara lain program seperti Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program atau program Indonesian Urban Water Sanitation and Hygiene. Juga program Indonesia Infrastructure Initiative, Urban Sanitation and Rural Infrastructure, serta program Urban Sanitation Development Program atau USDP, dan juga program-program yang lain. Selain itu, PPSP juga memayungi berbagai pendanaan dari pemerintah pusat terkait sanitasi berupa dana alokasi khusus atau DAK, seperti DAK sanitasi,
DAK lingkungan, DAK perumahan, serta dana dekonsentrasi atau dana tugas perbantuan yang tersebar di berbagai kementerian teknis, termasuk juga di Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa pelaksanaan program PPSP di tingkat pusat dilakukan oleh berbagai unit pelaksana program atau UPP. Salah satu di antaranya adalah UPP Advokasi dan Pemberdayaan. Dalam hal ini, kita perlu mengetahui apa peran Kementerian Kesehatan dalam unit pelaksana program advokasi dan pemberdayaan PPSP ini. Kementerian Kesehatan dalam hal ini Direktorat Penyihatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan adalah Ketua Pokja AMPL bidang advokasi dan sosialisasi kebijakan, yang juga berperan sebagai unit pelaksana program untuk bidang advokasi dan pemberdayaan dalam PPSP ini. Dalam bidang advokasi dan pemberdayaan PPSP, Kementerian Kesehatan turut serta dalam proses advokasi dimulai dari penjaringan minat kabupaten, kota, dan provinsi baru hingga kegiatan komunikasi untuk mendorong situasi kondusif pembangunan sanitasi di kabupaten, kota, dan provinsi yang sudah bergabung, serta meningkatkan peran provinsi dalam percepatan pembangunan sanitasi pemukiman untuk keberlanjutan program pembangunan sanitasi. Selain itu, Kementerian Kesehatan turut pula mengembangkan berbagai kajian primer untuk masukan utama dalam pemetaan sanitasi di kabupaten kota sebagai dasar penyusunan strategi sanitasi kabupaten kota atau SSK yang akan menjadi landasan bagi memorandum program sektor sanitasi atau MPSS. Kajian-kajian tersebut antara lain adalah pemetaan media dan komunikasi yang bertujuan untuk melihat berbagai potensi kegiatan komunikasi yang efektif dengan beragam khalayak sasaran. Juga kajian pemetaan peran swasta dalam pembangunan sanitasi yang merupakan kajian yang melihat berbagai peluang dan kondisi pelibatan dunia usaha dalam sektor sanitasi. Juga ada kajian PMJK atau Pemberdayaan Masyarakat, Gender dan Kemiskinan yang merupakan kajian tentang pelibatan seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, dengan melihat pula pada aspek kesetaraan gender dalam pembangunan sanitasi. Sementara itu, satu studi yang penting yaitu studi Environmental Health Risk Assessment atau EHRA yang merupakan kajian skala kota yang meneliti tentang ketersediaan layanan sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat di tingkat rumah tangga. Kalau kita lihat di sini tentang posisi RH dalam studi primer. EHRA yang merupakan kajian komunikasi merupakan bagian dari data primer. Yang kemudian data primer ini beserta data sekunder dan persepsi SKPD akan menghasilkan data tentang area berisiko sanitasi. Dan kemudian area berisiko sanitasi inilah yang kemudian melengkapi sehingga kita dapat membuat buku putih sanitasi. Mengapa harus dilakukan EHRA? Ini merupakan hal yang penting. Di sini digambarkan bagaimana kalau tidak melakukan studi EHRA dan melakukan studi EHRA dengan baik. Kalau tidak melakukan studi EHRA, maka tidak mendapatkan strategi sanitasi yang jelas. Tidak kita miliki area berisiko sanitasi dan juga isu-isu sanitasi yang valid, serta kita tidak dapat memiliki nilai indeks risiko sanitasi. Karena itu harus dilakukan studi EHRA. Kenapa? Dengan melakukan studi EHRA, kita bisa memiliki prioritas lokasi dan kegiatan sanitasi yang akan dilakukan dalam pembangunan sanitasi, itu pertama. Yang kedua, kita akan memiliki area berisiko sanitasi dan isu-isu sanitasi yang valid, serta dengan melakukan studi EHRA, maka kita memiliki nilai indeks risiko sanitasi atau IRS. Ini adalah salah satu contoh hasil pelaksanaan EHRA sehingga digambarkan daerah mana yang mempunyai risiko sanitasi secara jelas. Melalui partisipasi dalam kegiatan percepatan pembangunan sanitasi pemukiman, maka unit pelaksana program advokasi dan pemberdayaan juga memberikan masukan penting tentang berbagai kegiatan komunikasi dalam rangka penyiapan masyarakat, di mana salah satunya
adalah pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat yang kita kenal sebagai STBM. Melalui pendekatan partisipatif, STBM memicu masyarakat Indonesia untuk dapat membangun layanan sanitasinya sendiri tanpa bergantung dari pihak manapun. Bagaimana hubungan antara PPSP dan STBM? Kita lihat PPSP itu meliputi sampah, penanganan sampah, drainase, dan air limbah. Ini bergabung dengan STBM atau saling mengisi dengan STBM karena pilar keempat STBM itu berhubungan dengan penanganan sampah, pilar kelima STBM berhubungan dengan penanganan drainase, pilar ke-1 STBM berhubungan dengan air limbah, sementara pilar kedua STBM yaitu cuci tangan pakai sabun melingkupi penanganan semuanya aspek-aspek yang ada di dalam PPSP. Ini menunjukkan PPSP dan STBM memang saling mengisi satu dengan lainnya. Akhirnya, harus disadari, harus dikuasai, harus dimengerti bahwa peningkatan pelayanan sanitasi di provinsi dan kabupaten kota akan berjalan dengan baik bila mana didukung oleh sistem dan prosedur pengelolaan sanitasi yang handal dan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Mari bersama kita suarakan pentingnya pembangunan sanitasi ke semua pihak, kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif maupun eksekutif, dunia usaha dan media massa, lembaga swadaya masyarakat dan akademisi, lembaga donor dan individu yang peduli untuk membangun masyarakat untuk mendapatkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Ingat, hanya dengan kegiatan komunikasi terpadu dan berkelanjutan, maka percepatan pembangunan sanitasi pemukiman atau PPSP baru akan dapat terwujud. Salam sehat.